Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Om akan membawakan kelanjutan cerita Sanam Teri Kasam yang sebelumnya. Bagi kalian yang belum melihat part satunya, silahkan untuk nonton part satunya dulu, agar kalian bisa lebih paham dengan alur cerita film ini. Linknya udah Om taruh di deskripsi, atau bisa klik notifikasi di atas ini. So nggak usah pakai lama, bemper Ombre Walk Story. Sesampainya di catatan sipil, ternyata Abimanyu tak kunjung datang, sehingga petugas KUA mulai tidak sabar karena menunggu terlalu lama. Menyadari ada yang tidak beres, Saru kemudian pergi ke kediaman Abimanyu dan berharap tidak ada sesuatu yang buruk menimpa calon suaminya itu. Tetapi untuk sekian kalinya, Saru harus menerima kekecewaan. Ternyata Abimanyu memutuskan untuk membatalkan pernikahannya karena keluarganya tidak setuju. Tak lama, orang tua Abimanyu keluar. Ternyata orang tua Abimanyu telah mengetahui bahwa Saru telah dianggap mati oleh orang tuanya. Jelas saja keluarga Abimanyu tidak mau menanggung malu karena menikahkan anaknya dengan orang buangan seperti Saru. Untuk melampiaskan kekesalannya, Saru malah memukuli Inder yang tak tahu harus merasa senang atau sedih atas gagalnya pernikahan itu. Tak lama, Saru dan Inder sampai di hotel yang telah dipesan sebelumnya untuk bulan madu. Melihat ornamen di dalam kamar hotel semakin membuat Saru menjadi histeris. Dia mengatakan kepada Inder, walaupun sekarang dia sudah terlihat cantik, tetap saja tidak ada yang mau menikahinya. Larut akan kesedihan, tanpa sadar mereka pun saling berciuman. Tetapi Inder berkata perbuatan mereka salah dan tidak ingin melanjutkannya karena dia tidak ingin dibenci oleh Saru kemudian hari. Tetapi Saru memohon kepada Inder untuk tinggal. Dan malam itu mereka melakukan sesuatu hal yang seharusnya mereka tidak lakukan. Keesokan harinya, Inder terbangun sendirian di kamar. Inder mencari Saru yang entah hilang kemana. Tetapi dia malah melihat Saru dan Abimanyu sedang berpelukan dari jendela kamarnya. Melihat itu, Inder terlihat sangat marah dan kecewa. Tak lama, Inder mendapatkan chat dari Saru yang isinya, Abimanyu memintaku kembali. Entah apa yang harus aku katakan. Maaf, terima kasih, ataukah selamat tinggal. Melihat itu, Inder merasa semakin marah. Tak lama terlihat Inder yang sedang membereskan barang-barangnya. Ternyata Inder berniat pergi untuk melupakan Saru selamanya. Tetapi tiba-tiba ibu Saru datang ke kamar Inder. Dia meminta tolong Inder untuk memberikan undangan pernikahan adiknya kepada Saru. Awalnya Inder menolak itu karena dia sudah tidak ingin menemui Saru lagi. Tetapi melihat ibu Saru, akhirnya dia memutuskan untuk memberikan surat undangan itu sekaligus berpamitan kepada Saru. Tak lama, Inder pergi ke perpustakaan untuk menyampaikan undangan itu. Alangkah terkejutnya dia ketika temannya Saru mengatakan bahwa Saru sudah tidak bekerja lagi di sana. Kemudian Inder pergi ke kantor Abimanyu untuk menitipkan surat undangan itu. Tak lama, Abimanyu keluar dan menemui Inder. Abimanyu mengatakan dia sudah tidak berhubungan lagi dengan Saru. Ternyata Saru memutuskan untuk tidak kembali kepadanya dan mengubur kenangan bersama Abimanyu dalam-dalam. Dia pun tak tahu kemana sekarang Saru pergi. Akhirnya dengan bantuan teman-temannya, akhirnya Inder dapat melacak keberadaan Saru. Dia langsung pergi menuju tempat Saru berada. Sampai di suatu hutan antah berantah, dia berhasil menemukan Saru sedang duduk termenung di bawah sebuah pohon besar. Ternyata alasan Saru pergi karena Inder meninggalkannya tanpa kabar saat itu. Ternyata terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Inder mengira dia akan kembali ke Abimanyu dan Inder tidak mau mengganggu hubungan mereka berdua. Mengetahui itu hanyalah sebuah kesalahpahaman, Inder kemudian bertanya, "Setelah kita melakukannya malam itu, siapakah aku bagimu?" Saru menjawab, "Kejadian malam itu hanyalah pelampiasannya untuk melupakan Abimanyu. Dan tidak ada yang spesial di malam itu." Mendengar perkataan Saru, hati Inder pun hancur berkeping-keping karena dia hanya dianggap sebagai pelampiasan oleh orang yang sangat dia cintai. Inder pun langsung pergi meninggalkan Saru. Tak lama, Saru menangis di jalan karena dia membohongi dirinya sendiri. Tetapi ternyata Inder tidak benar-benar pergi meninggalkan Saru.
Dia kemudian memberikan undangan Kaveri. Melihat Inder, Saru langsung memeluknya, karena sebenarnya Saru juga menyayangi Inder. Tetapi ketika Inder bertanya sekali lagi, "Siapakah aku bagimu?" Tiba-tiba Saru pingsan dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Di rumah sakit, dokter menjelaskan, ternyata selama ini Saru menderita kanker otak stadium akhir. Sudah tidak ada lagi treatment untuk menyembuhkan Saru, walaupun dilakukan tindakan operasi. Dokter mengatakan bahwa hidup Saru tidak akan lama lagi. Dokter itu pun juga sudah mengatakan kepada tunangan Saru bahwa Saru seharusnya sudah dirawat di rumah sakit. Tetapi entah mengapa Saru malah tidak mau dirawat. Mendengar itu, Inder langsung pergi untuk menemui Abimanyu. Dia langsung memukul Abimanyu karena dia mengira Abimanyu membatalkan pernikahan mereka karena tahu Saru akan segera mati. Abimanyu lalu mengatakan bahwa dia tahu Saru sedang sakit setelah dia membatalkan pernikahannya. Dia datang ke hotel tempo hari adalah untuk memberikan hasil cek medis milik Saru dan memintanya untuk menikah dengannya kembali karena dia sangat berasa bersalah. Tetapi kala itu Saru menolaknya. Saru juga memohon kepadanya, jangan sampai Inder tahu tentang kondisinya saat itu. Berhari-hari Inder selalu berada di samping Saru untuk menjaganya. Sampai tiba di hari pernikahan Kaveri dan Sanjay. Inder meminta dokter untuk memperbolehkan mereka pergi sebentar untuk datang ke pernikahan adiknya. Tak lama, Saru terlihat sangat cantik pada saat mengenakan sari kuning, walaupun selang infus masih tertancap di tangannya. Inder menyadari bahwa kondisi Saru yang sedang lemah seperti ini, dia tidak bisa membawa Saru ke pernikahan adiknya. Sehingga dia mendekorasi rumah sewa Saru menjadi seperti sedang ada pernikahan. Di dalam, Inder telah mempersiapkan beberapa layar monitor agar Saru bisa menyaksikan pernikahan adiknya secara live. Terlihat Saru sangat bahagia ketika melihat adiknya menikah dengan pria yang dia cintai. Bahkan Saru dengan bahagia ikut melempar bunga seolah-olah dia hadir di pernikahan itu. Dan pada saat melihat sosok ayahnya, dia juga terlihat sangat bahagia. Tak ada rasa dendam kepada ayahnya yang telah memperlakukannya dengan sangat kejam. Melihat semua yang telah dilakukan Inder untuk dirinya, Saru berterima kasih ke Inder. Lalu Inder mengutarakan perasaannya dan mengajak Saru untuk menikah dengannya. Tetapi Saru menolaknya karena dia tidak mau menikah atas dasar kasihan. Saru mengatakan dia sangat ingin menikah, tetapi dia tidak ingin dikasihani. Tak lama penyakit Saru kembali kambuh sehingga dia harus segera kembali ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Inder datang ke rumah Saru dengan keadaan mabuk. Dia langsung mencopot kalung bunga di foto Saru. Melihat kelancangan Inder, Jairam langsung menampar Inder. Inder mengatakan jangan pernah menaruh kalung bunga di atas foto Saru lagi, atau dia akan menyesal selamanya. Tak lama, Inder yang tertidur karena mabuk dijemput oleh Inspektur Hari karena aduan dari Jairam. Akhirnya karena itulah Inder harus digelandang ke kantor polisi. Di sisi lain, ternyata Saru sudah boleh meninggalkan rumah sakit karena dia meminta kepada dokter untuk beristirahat di rumah. Tetapi Saru hanya bisa menunggu Inder tanpa tahu Inder sekarang sedang berada di kantor polisi. Inder kemudian memohon kepada inspektur untuk menelpon. Bukannya diberikan telepon, Inder malah akan dimasukkan ke dalam sel. Karena tak kunjung dijemput, Saru memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Pada saat dia berkeliling, dia menemukan buku pertama yang Inder pinjam. Pada saat melihat kartu perpustakaan di buku itu, dia menemukan sebuah catatan dari Inder. Akhirnya, Saru mencari semua buku yang pernah dipinjam oleh Inder. Dia pun menemukan semua catatan-catatan yang ditulis oleh Inder. Dia baru menyadari bahwa selama ini Inder menyukai dirinya. Saru pun merasa haru ketika mengetahui bahwa Inder menyukai dirinya pada saat mereka pertama kali bertemu. Di lain sisi, karena tidak ingin membuat Saru khawatir, Inder kemudian membuat kegaduhan di kantor polisi dan kemudian kabur. Entah berapa kilometer Inder telah berlari demi menemui Saru. Akhirnya Inspektur Hari dapat menangkapnya. Melihat kegigihan Inder, Inspektur Hari menyadari sesuatu. Dia pun merasa iba. Akhirnya Inspektur Hari memberikan kebebasan selama 10 menit agar Inder dapat bertemu dengan Saru. Di dalam perpustakaan, akhirnya Inder berhasil menemukan Saru yang sedang duduk termenung. Inder meminta maaf karena tidak bisa menjemputnya. Saru pun menanyakan
Kenapa dari dulu Inder tidak mengatakan tentang perasaannya, malah membiarkan dia menikah dengan orang lain? Inder berkata, "Aku sadar diri, aku hanyalah pengangguran mantan narapidana dan tidak memiliki titel yang pantas untuk menikahimu." Saru yang sudah tahu ketulusan Inder malah meminta Inder menikah dengannya. Saru kemudian berkata, "Mungkin dewa telah merencanakan semua ini. Aku dipertemukan dengan pria tanpa gelar, tanpa pekerjaan, tetapi pria itu memiliki cinta yang sangat tulus." Saru juga mengatakan, dia tidak ingin meninggal sebagai Saraswati Partasartri. Dia ingin meninggal sebagai Saraswati Parihar, bersanding dengan nama belakang dari Inder. Inder kemudian memeluk Saru dengan tangan terborgol. Ternyata perbincangan keduanya didengar oleh Inspektur Hari. Melihat cinta tulus mereka berdua, Inspektur Hari akhirnya membuka borgol Inder dan mengatakan kebebasan Inder sebagai hadiah pernikahan untuk kalian berdua. Malam harinya, mereka berdua terlihat sangat bahagia karena akan segera menikah. Saru meminta sesuatu ke Inder. Dia meminta bila dia sudah meninggal nanti, tolong jangan pernah menaruh kalung bunga di fotonya. Saru juga meminta, kuburkanlah dia di bawah pohon yang indah di tanah seluas 2 yard. Dan ketika belahan jiwanya datang berkunjung, dia akan datang bersama bunga yang berguguran. Tak lama, Inder kembali mengunjungi kediaman Saru. Melihat foto Saru kembali diberi kalung bunga, Inder kembali marah. Dia menodongkan pistol kepada Jairam. Inder mengatakan, dia akan menikah dengan Saru. Kali ini dia datang bukan untuk mengundang, tetapi untuk memberitahu Jairam. Pada saat Saru melihat fotonya dikalungkan bunga, hatinya sangat hancur diperlakukan seperti itu oleh ayahnya sendiri. Dengan menangis, Inder mengatakan, dia bersedia membunuh dan mati untuk Saru, bahkan membunuh Jairam sekalipun. Jairam hanya bisa terpaku tanpa mengeluarkan kata-kata. Lalu Inder meninggalkan mereka semua. Keesokannya, pernikahan Inder dan Saru pun dilaksanakan. Hanya terlihat Inspektur Hari yang menjadi saksi ikatan janji suci mereka. Sumpah demi sumpah pernikahan pun mereka ucapkan. Tetapi pada saat prosesi pengalungan bunga pengantin, tiba-tiba ayah dan ibu Saru datang. Saru terkejut melihat kedua orang tuanya hadir. Dia memohon kepada ayahnya untuk merestui pernikahannya. Terlihat ayahnya masih sangat marah. Lalu ayahnya berkata, "Semalam Inder datang dan mengatakan bahwa dia siap membunuh dan mati demi dirimu, termasuk membunuhku. Aku tidak pernah melihat seorang pria begitu nekat seperti itu. Itu adalah janji tulus dari orang yang sangat begitu mencintaimu." Akhirnya ayah Saru merestui pernikahan Saru dan Inder. Mereka berdua telah dimaafkan dan diterima olehnya. Akhirnya, Saru dan Inder saling mengalungkan bunga pengantin. Tetapi pada saat akan menandatangani berkas pernikahan, tiba-tiba pandangan Saru kabur. Dengan susah payah, dia mencoba membubuhkan tanda tangannya. Dan seketika itu, Saru pingsan karena penyakitnya kambuh. Akhirnya Saru kembali harus dirawat di rumah sakit. Betapa terkejutnya orang tua Saru ketika mengetahui bahwa ternyata selama ini anaknya sedang sakit parah. Ayahnya menyesali perbuatannya karena sudah menganggap Saru meninggal. Kesedihan ayahnya kembali pecah ketika dokter mengatakan bahwa nyawa Saru sudah tidak lama lagi. Dengan kebesaran hatinya, Saru memaafkan semua perlakuan ayahnya dan sangat bersyukur di akhir hidupnya, dia dapat melihat sosok ayah dan ibunya yang sangat dia sayangi. Tak lama, Inder bercerita kenapa dia sangat membenci ayahnya. Pada saat usianya 13 tahun, dia tinggal bersama bibinya, yang merupakan pemilik apartemen Inder dan Saru tinggal. Suatu hari, pamannya yang pemabuk masuk dan mencoba menyakiti bibinya. Untuk membela diri, tanpa sengaja bibinya malah membunuh pamannya. Karena dia tahu ayahnya tidak akan percaya dengan pengakuan bibinya, maka Inder berkorban dan mengaku sebagai pembunuh dari pamannya itu. Tetapi ayah Inder yang merupakan pengacara terkemuka malah tidak mau membelanya karena malu memiliki anak pembunuh. Semenjak saat itu, Inder menjadi sangat benci kepada ayahnya. Saru yang mendengar itu memohon kepada Inder, tolong maafkan ayahnya dan berdamailah. Karena Saru terus memohon, akhirnya Inder mengiyakan itu.
Tak lama, Saru meminta izin untuk pergi kepada Inder karena dirinya sadar ajalnya sudahlah dekat. Saru kemudian berkata, "Kelak bila kau mati, akulah orang pertama yang akan menjemputmu, lengkap dengan baju pengantin dan henna di tangan ini." Saru mengatakan dia sangat bahagia karena bisa mati di samping orang yang sangat dia cintai. Walaupun singkat, masa-masa bersama Inder adalah masa-masa paling membahagiakan dalam hidupnya. Di akhir hidupnya, Saru mengatakan, "Aku mencintaimu hingga tanpa batas." Akhirnya Saru menghembuskan nafas terakhir di pelukan orang yang sangat dia cintai. Dan scene pun berpindah, di mana Inder berdiri di sebuah pohon tua bertuliskan Saraswati Parihar. Inder menepati janjinya untuk memakamkan Saru di bawah pohon besar, agar pada saat suaminya datang, dia akan menghujani suaminya dengan guguran bunga. Inder telah berubah menjadi pria yang sukses dan mapan, tetapi dia tetap menepati janjinya untuk hidup setia sampai mati dengan Saru. Di akhir film, Inder pun berkata, "Sanam Teri Kasam, demi sumpah janji setiamu, sayang." Dan filmnya Gimana menurut kalian sob film ini? Menurut Om, cerita film ini termasuk salah satu yang paling mengharukan. Terlepas dari ceritanya yang generik dan di sebagian sisi terlihat terlalu lebay. Tetapi overall film ini bisa membuat kalian baper. So bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga bagi kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Terima kasih juga untuk Brewokers yang tidak skip iklan di video ini. Om appreciate banget deh. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Pir milatihin.